Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga kuliah manajemen pelayanan publik kelas A pada pagi hari ini pukul 8 tanggal 30 September 2021. Hari ini kita punya topik yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester, yakni mengenai perkembangan paradigma dalam layanan publik. Saya ingin memberikan ringkasan dulu sebelum kita masuk ke presentasi utama yang dilakukan oleh mahasiswa saya yang bernama Binti Nasihatul Umatin atau Ica ya. NIM-nya 193410032. Mahasiswa saya hobi banget sih nyebutin NIM, tidak perlu lah. Paradigma layanan publik itu ada 4. Ya, pertama adalah OPA, Organization Public, Old Public Administration, NPA New Public Administration, NPM New Public Management, dan NPS New Public Service. Pertemuan hari ini akan menjawab pertanyaan penelitian atau pertanyaan pembahasan, yakni bagaimana paradigma ini bisa mempengaruhi layanan publik yang kita rasakan selama ini tinggal di wilayah kota Kabupaten Probolinggo maupun mengobservasi dan membangun penilaian bagaimana pelayanan publik secara makro dilaksanakan di Indonesia. Apa yang terjadi di sana, hal-hal baru apa, itu akan kita bahas selama 40 menit ke depan. Dan pembahasan ini akan pertama kali dibuka oleh mahasiswa saya, Ica. Gitu. Untuk Ica, silahkan presentasi ya mulai dari sekarang. Saya akan share screen-nya dari saya, dan silakan dimulai presentasinya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Binti Nasihatul Umatin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait paradigma administrasi seperti yang disebutkan Bu Rini tadi, ada OPA, NPA, NPM, dan NPS. Next, Bu. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih, apa sih itu OPA? Tapi bukan OPA-OPA Korea yang ganteng-ganteng ini ya. OPA ini Old Administration Public. Next, Bu. Ya, jadi Old Administration Public ini merupakan sebuah paradigma atau konsep, di mana menurut konsep ini, kebijakan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh birokrasi secara. Tokoh yang pertama kali mengemukakan paradigma ini adalah seorang presiden Amerika Serikat, yaitu Thomas Woodrow Wilson, dan kemudian diterapkan sendiri saat ia menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Next, Bu. Pada paradigma Old Administration Public ini atau OPA dikenal juga dengan dikotomi politik administrasinya, atau administrasi harus dipisahkan dari politik. Jika administrasi harus dipisahkan dari politik, maka konsekuensinya adalah administrasi publik tidak terlibat dalam proses politik perumusan kebijakan publik, tetapi hanya sebagai pelaksana atau implementor. Sehingga penampilan administrasi publik haruslah netral dan juga profesional dalam menjalankan tugasnya. Administrasi publik diawasi dan bertanggung jawab kepada pejabat publik yang dipilih, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Legislatif. Perspektif ini pada dasarnya menitik beratkan pada profesionalitas, efektivitas, dan juga efisiensi. Pada intinya di sini adalah administrasi birokrasi haruslah netral. Next, Bu. Oke, bentar. Ya, menurut Gurit,
Ratu Pondo tahun 1987, ada beberapa fungsi manajemen yang dikenal dengan istilah core scope. P yang mewakili planning, yang berarti perencanaan. O yang berarti organizing, yang berarti pengorganisasian. S yang berarti staffing, yang berarti penyusunan personalia. D yang berarti directing, yang berarti pengarahan. Kemudian coordinating, yang berarti pengkoordinasian. Kemudian reporting, yang berarti penyusunan laporan. Terakhir adalah budgeting, yang berarti pendanaan. Next, Bu. Nggak stabil ya internet saya. Selanjutnya adalah kelebihan dari OPA. Yang pertama adalah adanya jaminan dan kepastian tentang gaji dan tunjangan kerja. Pada paradigma ini terdapat kelebihan yaitu berupa kepastian, di mana kepastian ini tidak kita temukan pada paradigma-paradigma yang lain. Selanjutnya adalah kebijakan terpusat dan tujuan tunggal, sehingga tidak ada multitafsir. Adanya multitafsir merupakan suatu hal yang sangat berbahaya apabila terjadi pada kebijakan. Apabila diartikan pada kebijakan dan tujuan. Jika terdapat hal itu, maka akan terjadi chaos atau keributan. Dan yang terakhir adalah mekanisme kerja struktur tersusun secara hierarki. Next. Ya, selanjutnya karena ada kelebihan maka akan ada kekurangan. Kekurangan OPA yaitu adanya kecenderungan isu-isu tertentu diterjemahkan secara politis dan sepihak yang dituangkan dalam peraturan perundangan. Yang kedua adalah disreksi kebijakan yang dimiliki oleh birokrasi sangat terbatas. Dan terakhir adalah sistemnya kaku, tidak fleksibel pada perubahan. Next, Bu. Ada beberapa ciri utama dari OPA ini. Yang pertama adalah rowing, yaitu mendayung atau bekerja sendiri. Service, yang berarti melayani, atau bisa kita analogikan dengan memberi ikan, bukannya memberikan kail. Kemudian monopoli, yang berarti menguasai sendiri. Rule driven, yang berarti dikendalikan oleh aturan. Budgeting input, yang berarti menunggu anggaran. Birokrasi driven, yang berarti dikendalikan oleh birokrasi. Spending, yang berarti pengeluaran. Cure, yang berarti penyembuhan atau mengatasi, tidak mengantisipasi. Dan yang terakhir adalah individual work, yang berarti pekerjaan individu atau individualisme. Next. Ya, selanjutnya paradigma OPA dikritik oleh paradigma NPA atau New Administration Public. New Administration Public ini muncul dari perdebatan hangat tentang kedudukan administrasi negara sebagai disiplin ilmu maupun profesi. Paradigma NPA ini pada dasarnya mengkritisi paradigma administrasi lama atau Old Administration Public yang terlalu menekankan pada parameter ekonomi. NPA sendiri mempunyai komitmen dasar kepada keadilan sosial atau social equality dengan merubah kebijakan dan struktur secara sistematis untuk mencapai keadilan sosial. Next. Bentar. Ya, selanjutnya adalah New Public Management. New Public Management
public management ini mengembangkan konsep bahwa organisasi publik jika dikelola dengan pola-pola manajemen bisnis, maka akan lebih efektif, efisien, produktif, dan bertanggung jawab. Tokoh yang pertama kali mengemukakan paradigma ini adalah seorang profesor tamu sekolah pemerintah Blavatnik di University of Oxford, yaitu Christopher Hood. Kemudian gagasan utama dari NPM ini adalah bahwa pelayanan publik akan lebih meningkat efektivitas dan efisiensinya jika pendekatan administrasi publik mengadopsi pendekatan yang lazim digunakan oleh sektor bisnis. Di sini para manajer diberikan kebebasan untuk memanage dan berkreativitas, serta tidak dibatasi pada struktur yang tertutup dan kaku seperti yang dikembangkan oleh paradigma administrasi publik klasik atau old public administration. Next, Bu. Mana ini? Bentar. Selanjutnya adalah beberapa aspek-aspek penting pada NPM, yaitu yang pertama adalah profesional atau manajemen profesional, kemudian standar kerja, berarti adanya standar dan ukuran kinerja, kemudian pengendalian, berarti penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome, kemudian pemecahan, yaitu pemecahan unit-unit kerja di sektor publik, kemudian persaingan, yaitu menciptakan persaingan di sektor publik, kemudian disiplin dan hemat, yang berarti penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya, dan yang terakhir adalah gaya bisnis, yaitu pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. Next, Bu. Ya, selanjutnya adalah NPS. Pada dasarnya paradigma ini adalah sebuah kritik terhadap paradigma sebelumnya, yaitu paradigma NPM. Adapun beberapa kritik dari NPS ini adalah corak manajemen dan lingkungan kerja birokrasi tidak selalu sesuai dan cocok dengan nilai-nilai yang ada dalam mekanisme pasar. Kemudian memaksakan prinsip-prinsip manajemen swasta ke dalam institusi birokrasi justru dapat berakibat kontraproduktif terhadap kinerja birokrasi itu sendiri. Next, Bu. Ya, konsep atau gagasan dasar dari NPS ini sendiri, birokrasi seharusnya melayani secara demokratis, adil, tidak diskriminatif, jujur, dan juga akuntabel. Dari beberapa yang saya sebutkan tadi, tidak ada satupun yang berkaitan dengan sesuatu yang berbayar, karena birokrasi seharusnya melayani secara gratis dan juga bukanlah mekanisme pasar. Konsep ini menekankan bahwa publik bukanlah bisnis, maka pelayanan publik bukanlah urusan bisnis dan tidak mungkin diserahkan pada mekanisme pasar. Next, Bu. Menurut NPS, peran birokrasi dalam pelayanan publik jelas berbeda dengan peran pengusaha di sektor bisnis. Maka, tidak mungkin jika peran birokrasi diserahkan kepada mekanisme pasar. Birokrasi harus mendapatkan perannya sendiri dan tidak dapat dicampur adukan. Next. Ya, bentar.
Ya, terkait ini perbandingan dari di sini ada perbandingan dari perspektif Old Administrasi Publik atau OPA, Administrasi Publik Baru atau New Public Administration, dan Manajemen Publik Baru atau New Public Management, dan yang terakhir adalah New Public Service. Di sini perbedaan ini dapat kita temukan pada, jika dilihat dari teori dan epistemologi, maka pada OPA kita temukan pada teori politik dan ilmu sosial nilai. Kemudian pada administrasi negara baru atau NPA ditemukan pada keterkaitan ilmu dan juga nilai. Kemudian pada NPM ditemukan pada teori ekonomi berdasarkan pada ilmu sosial positif. Dan pada NPS ditemukan pada teori demokrasi positif, kritis, dan interpretif. Selanjutnya, apabila dilihat dari rasionalitas dan model perilaku manusia, maka pada OPA kita temukan rasionalitas hipnotik atau administratif manajemen. Pada NPA kita temukan manusia sebagai makhluk sosial. Pada NPM kita temukan tactical dan economical man, self-interest decision maker. Dan pada NPS kita temukan rasionalitas formal dan strategis serta ganda atau politik, ekonomis, dan pengorganisasian. Pada sudut pandang konsepsi kepentingan publik, pada OPA didefinisikan secara politis dan tercantum dalam konstitusi. Pada NPA kita temukan kepentingan kaum marginal. Pada NPM kita temukan mewakili kepentingan pribadi. Pada NPS kita temukan hasil dari dialog tentang nilai yang diakui bersama. Kemudian apabila dilihat dari pihak yang menerima tanggung jawab pejabat, pada OPA yaitu klien dan konstituen. Kemudian pada NPA adalah masyarakat dan masyarakat marginal. Pada NPM yaitu pelanggan, dan pada NPS yaitu warga negara. Kemudian apabila dilihat dari sudut pandang peranan pemerintah, pada paradigma OPA mengendalikan atau mendesain dan melaksanakan kebijakan pada satu kebijakan. Kemudian pada NPA yaitu sebagai regulasi dan fasilitator. Kemudian pada NPS yaitu mengarahkan atau sebagai katalis. Kemudian pada NPM, maaf. Kemudian yang terakhir ada pada NPS melayani atau negosiasi dan mediasi kepentingan antar warga negara dan komunitas. Kemudian apabila dilihat dari mekanisme untuk mencapai objektif kebijakan, maka kita akan menemukan bahwa OPA mengadministrasikan program melalui instansi pemerintah. Kemudian pada NPA yaitu desentralisasi. Kemudian pada NPM yaitu menciptakan mekanisme struktur insentif untuk mencapai objektif kebijakan melalui lembaga swasta dan non-profit. Kemudian pada NPS yaitu membangun koalisi antara organisasi publik, non-profit, dan swasta untuk mencapai kesepakatan pada kebutuhan. Kemudian jika dilihat dari akuntabilitas, pada OPA kita temukan hierarki, yaitu administrator bertanggung jawab pada politisi. Kemudian pada NPA tidak ada. Kemudian pada NPM kita temukan pada mekanisme pasar. Kemudian pada NPS yaitu ganda atau pelayanan publik harus bertanggung jawab pada hukum, sistem nilai, norma politik, standar profesi, dan kepentingan warga negara.
Kemudian jika dilihat dari diskresi administrasi, jika dilihat dari diskresi administrasi, pada OPA ditemukan diskresi terbatas diberikan pada pejabat administrasi. Kemudian pada NPA belum ditemukan atau belum diketahui. Kemudian pada NPM yaitu peluang yang luas sesuai dengan peluang bisnis. Kemudian pada NPS diskresi dibutuhkan tetapi terbatas dan akuntabel. Kemudian jika dilihat dari struktur organisasi, pada OPA birokratis atau top down, pada MPA belum ditemukan atau belum diketahui, dan pada NPM yaitu desentralisasi dengan kontrol tetap dalam organisasi, dan pada NPM struktur kolaboratif dengan sistem kepemimpinan yang terbagi baik secara internal maupun eksternal. Kemudian yang terakhir adalah jika dilihat dari motivasi administrator, pada OPA ditemukan sesuai dengan gaji. Kemudian pada NPA kewajiban, kemudian pada NPM yaitu spirit wira swasta, dan yang terakhir MPS yaitu pelayanan publik. Sudah ya? Sudah, Motivasi Bu. Sudah ya? Oh, spirit swasta. Oh, sudah selesai. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ica, pemaparannya itu sangat esensial ya, membahas beberapa intisari dari paradigma perkembangan publik. Dari yang awal-awal ini kita disuguhi oleh, ini PPT-nya bagus menurut saya karena ada gambar-gambar kayak gini ya, tidak terlalu banyak kata-kata. Kalau terlalu banyak kata-kata nanti terjebak, kita tidak menjelaskan tapi membaca, dan feel-nya itu ke audiens beda banget antara menjelaskan dan membaca. Audiens itu akan lebih lebih tertarik itu pada pemaparan yang isinya itu menjelaskan. Tadi itu menjelaskan ya 80% lah, bagus banget. Karena kebanyakan selama ini kulturnya mahasiswa kalau presentasi adalah membaca. Dan ya, bagian paling penting yang sebenarnya intisari dari pertemuan hari ini adalah bagaimana kita memahami perbedaan dari OPA, NPA, NPS, dan NPM dan NPS. Dan to be honest aja ya, coba mic-nya dibuka semua. Paham nggak sih kalian maksudnya teori dan epistemologi administrasi negara konvensional atau OPA ini berasal dari teori politik dan nilai-nilai ilmu sosial? Tahu nggak sih apa artinya? Ica tahu nggak sih kebayang nggak sih? Apa sih yang terbayang di benakmu ketika baca kayak gini nih? Mana Ica? Jangan internet saya nggak stabil ya. Paham nggak sih maksudnya ini apa teori epistemologi gitu? Ini kamu ngambil dari bukunya siapa? Yang buku coklat itu ya? Iya, dari buku Bu Reni itu, Bu. Iya, dan di bawah tabelnya ini nggak ada penjelasannya ya nggak sih? Kayak dia itu cuma ngasih tabel doang gitu, ngasih perbedaannya doang, terus kita disuruh mikir sendiri gitu. Iya sih, kita pada akhirnya mikir, cuma kan setidaknya kurang lebih idealnya itu ada penjelasan di bawahnya satu persatu sehingga kita memahami apa sih maksudnya Old Public Administration, OPA, NPA, NPM, dan NPS secara di mana perbedaannya secara teori dan epistemologi. Ica paham nggak sih ini? Ada yang paham nggak sih? Karena ini susah loh untuk memahami ini. Karena ini epistemologi adalah epistemologi itu asal muasal suatu pengetahuan. Asal muasal suatu ilmu itu epistemologi. Ada 4
ada 4 komponen utama filsafat. Yang pertama itu adalah ontologi, epistemologi, aksiologi. Satunya apa ya? Ontologi ini ngomong soal salah. Ontologi itu ngomong soal asal muasal suatu ilmu. Dia dari mana dia berasal gitu loh. Dari gagasan apa, dari filsafat ilmu mana, dari disiplin ilmu mana itu. Nah, itu ontologi. Lah kalau epistemologi adalah bagaimana kita mempelajari ilmu itu. Cara-cara yang harus kita tempuh, cara-cara yang harus kita baca, cara-cara yang harus kita ketahui untuk bisa mempelajari ilmu itu adalah epistemologi. Aksiologi itu adalah manfaatnya suatu ilmu itu pada siapa, bagaimana, kapan, di mana. Ya, itu adalah aksiologi. Jadi epistemologi itu kalau kita boleh nyingkat adalah cara-cara ilmu itu diperoleh. Lah, kalau dimasukkan ke administrasi negara konvensional, itu artinya adalah dari mana sih, bagaimana sih, apa saja sih cara-cara OPA ini, nilai-nilai OPA ini berasal. Cara-cara untuk mengetahui nilai OPA ini berasal dari mana. Itu adalah memahami teori dan epistemologi. Ini teori ya, jadi kalau kalian nanti nyusun judul skripsi, landasan teoritis seperti ini, kalau misalnya judul skripsi kalian tentang layanan publik, itu harus muncul. Jangan sampai nanti ketemu saya ketika kalian sedang pengajuan judul, saya tanya, teorinya mana, dan kalian nggak paham. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau layanan publik, teori yang paling mudah atau landasan teori yang paling mudah yang dapat kita temukan adalah teori paradigma layanan publik. Ya, itu out of topic lah, intermezzo. Artinya OPA ini berasal dari teori politik. Teori politiknya apa? Teori politiknya adalah bahwa birokrasi itu harus dipisahkan dari urusan-urusan politik. Ya, jelas kan? Birokrasi itu harus netral. Dia tidak boleh dikontrol, dikendalikan, dan digunakan demi kepentingan politik. Paham kan? Karena tadi OPA tadi berasal dari suatu gagasan pemikiran Woodrow Wilson. Itu adalah epistemologinya. Yang menginginkan agar birokrasi ini berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan peruntukannya. Tidak boleh birokrasi itu melayani saya. Karena mungkin saya sedang jadi presidennya atau sedang jadi perdana menterinya. Kalau ini, epistemologi ini dilanggar, maka yang terjadi adalah birokrasi melayani politik. Padahal politik itu sangat fluid banget kan, sangat cair sekali. Nah, itu adalah tentang OPAP. Berikutnya adalah administrasi negara baru, New Public Administration. Dia menyebutkan teori dan epistemologinya atau landasan berpikirnya, bagaimana cara kalian mengetahui dia ini terinspirasi dari mana sih? Itu epistemologi. Dia terinspirasi dari keterkaitan ilmu. Kok kayaknya nggak beda sih? Bukan ada ilmu politik, terus keterkaitan ilmu ini bagaimana? Nah, keterkaitan ilmu dalam arti bagaimana? Gini loh, dalam ilmu administrasi publik, ada perkembangan ilmu yang makin lama makin maju. Ada hal-hal baru. Dan hal-hal baru itu mencerminkan kemajuan di bidang administrasi. Jadi keterkaitan ilmu ini banyak ilmuwan kemudian berpikir, ada masalah dalam Old Public Administration. Masalah itu kemudian menjadi sumber rumusan masalah yang perlu untuk dijawab dan diketahui solusinya. Muncul kemudian solusinya ini berasal dari pandangan kritis bahwa Old Public Administration ini terlalu kaku, terlalu hierarkis, terlalu birokratis, terlalu top down. Perumusan kebijakannya terlalu top down. Seolah-olah yang down, bagian bottom, bagian bawah itu tidak boleh memberikan masukan dan tidak dapat memberi masukan. Istilahnya, yang bagian bottom, masyarakat sendiri itu nggak terlalu penting masukannya. Nah, kemudian ini kan masalah.
Dan orang-orang ilmuwan dalam administrasi negara maupun administrasi publik berpikir masalah ini harus diatasi. Nah, muncul yang kemudian rekomendasi yang bersifat untuk melengkapi kekurangan di old public administration. Itu adalah penjelasan dari perbedaan. Aduh, kaget aku. Sampai ku Rafli ya? Tak kuetak kamu Rafli ya. Astagfirullah, administrasi. Indra, Bu, Indra. Udah usah diteruskan. Administrasi negara baru dijelaskan dan memiliki perbedaan dengan old public administration. Jadi itu perbedaannya teori politik dan nilai sosial serta keterkaitan ilmu dan nilai. Jadi nilai-nilai administrasi negara, nilai-nilai new public administration yang baru itu berasal dari keilmuan sosial humaniora yang berusaha untuk melengkapi kekurangan yang ada pada old public administration. Paham kan dua ini? Nanti kalian dengarkan lagi ya kalau nggak paham. Saya mencoba untuk menjelaskan sesingkat mungkin ya dengan bahasa yang sedikit terstruktur gayanya sih gitu. Terus next, nah New Public Management (NPM) ini berasal dari teori ekonomi. Teori ekonomi dia memandang pengguna layanan publik sebagai pelanggan. Dan yang paling penting berdasarkan pada ilmu sosial positif. Tahu nggak sih apa arti ilmu sosial positif? Ya, ilmu sosial yang nggak negatif, Bu. Bukan. Kata positif di sini adalah kata yang berasal dari filsafat. Positif ini adalah sesuatu yang mana segala sesuatu itu berdasarkan data. Kalau berdasarkan data. Kalau yang berdasarkan interpretasi itu disebut dengan post-positivisme. Jadi ilmu sosial positif ini sebenarnya ilmu sosial yang dipengaruhi oleh sudut pandang positivisme. Dalam filsafat loh ya, beda sama kamu positive thinking itu beda. Positive thinking dengan positivisme itu beda. Positivisme itu adalah suatu paradigma ilmu di mana untuk mencari kebenaran ilmu diperoleh dari data. Bahasa kitanya itu, bahasa milenial kita, biarkan data yang bicara. Kalau memang bintang 3 ya udah bintang 3 gitu. Nggak ada nego-nego supaya menjadi bintang 5. Nah, kebalikan dari positivisme itu adalah post-positivisme. Post-positivisme ini melihat suatu fakta ditambahkan berdasarkan interpretasinya kita. Subjektivitasnya tinggi. Kalau positivisme, objektivitasnya tinggi. Objektivitas ini atau positivisme ini sangat mempengaruhi perkembangan ilmu di bidang eksakta. Jadi mereka tidak menerima yang namanya interpretasi sosial, ya kan? Ya sesuai data gitu loh, mesinnya seperti ini, secara teknik berjalan seperti ini, ya apa adanya gitu. Nah, kalau post-positivisme itu tidak hanya berdasarkan data, tapi juga interpretasi. Kenapa? Karena interpretasi masing-masing orang dalam memahami itu sangat dipengaruhi oleh ide, nilai, dan keyakinan. Misalnya nih ya, NPM di Indonesia dipahami dengan sudut pandang berpikir orang-orang Indonesia yang membuat dia berbeda ketika NPM ini dipandangi oleh sudut pandangnya orang-orang Amerika. Yang mana yang benar? Kalau positivisme itu ya berdasarkan data. Baik yang dari Amerika Serikat ya belum tentu benar, baik yang di Indonesia juga belum tentu benar. Yang benar adalah praktiknya bagaimana, realitanya seperti apa. Itu adalah positivisme. Tapi kalau post-positivisme semuanya benar. Meskipun terdapat perbedaan. Itu ya, pokoknya post-positivisme ini sangat subjektif banget. Kalau positivisme sangat objektif banget. Jadi manajemen publik baru atau New Public Management itu melandaskan epistemologinya dari ilmu-ilmu sosial yang positif. Jadi berdasarkan fakta, berdasarkan data, dan berdasarkan cara berpikir orang-orang eksak, orang-orang IPA gitulah ya. Tuh. Ekonomi kan ini soal kamu faktanya untung nggak, kamu faktanya rugi tak, udah itu aja gitu. Dan teori ekonomi itu menilai orang pengguna layanan publik sebagai pelanggan yang harus dipuaskan.
Oleh karena itu, untuk menilai kinerja pelayanan publik dihitung dengan indeks kepuasan pelanggan. Gitu. Oke, paham nggak ini epistemologinya dari NPM? Paham dikit-dikit. Ya, dikit-dikit, kalau nggak paham nanti ulang lagi ya, nanti apa namanya recordingnya. Saya cuma punya waktu 40 menit. Sisa berapa menit nih? Tadi kita mulai jam berapa? Belum ada ya, nggak tahu lah. Kalian hitung aja waktunya. Oke, next. New Public Service. Dia melandaskan teorinya, cara-cara dia memberikan pelayanan publik, dan keilmuannya atau gagasan berpikirnya dari teori demokrasi. Apa sih teori demokrasi? Teori demokrasi adalah orang yang diperlakukan dengan setara gitu. Terus masyarakat suaranya didengar, dihargai. Kan demokrasi kan seperti itu. Setiap suara itu berharga. Kan teori demokrasi kan begitu. Kemudian dia juga masih positivisme, tapi dia membuka ruang kritik yang lebih besar serta interpretatif. Sedangkan NPM nggak ada. Bagaimana? Nah, perbedaan utama pelayanan publik dan NPM ini adalah pada paradigma pelayanan publik, penyelenggara layanan publik itu melayani dengan motivasi mengabdi. Jadi suatu pengabdian gitu loh. Kalau NPM NPM pelayanannya adalah based on berdasarkan motivasi ekonomi. Apa bisa jadi mungkin keuntungan, profit, berdasarkan nilai-nilai utilitarianisme atau mana yang paling banyak mendatangkan manfaat. Kan. Berdasarkan efisiensi dan berdasarkan efektivitas. Itu adalah nilai-nilai ekonominya. Lah, kalau pelayanan publik, ya meskipun nggak efisien, yang penting itu adalah mengabdi gitu. Efisien adalah bonusnya, efektivitas adalah bonusnya. Tapi yang penting adalah penyelenggara pelayanan publik itu mengabdi gitu loh. Jadi nggak perlu yang namanya imbalan-imbalan balas jasa seperti pujian, seperti penghargaan. Sebenarnya nggak perlu, tapi penghargaan ya boleh-boleh saja sih ya. Cuma penghargaan dalam NPM itu lebih besar daripada penghargaan dalam NPS. Karena NPS melihat Anda melayani saya karena itu memang tugas Anda sebagai pelayan publik. Dan Anda melayani saya sebagai masyarakat itu adalah suatu pengabdian. Jadi Anda kalau melayani saya jangan ngeluh gitu loh. Tapi kalau saya ngeluh ke Anda itu boleh ya. Iya, kira-kira kayak gitu ya realitanya. Oke, itu teori dan epistemologi. Rasionalitas. Rasionalitas ini bagaimana kalian membuat masuk akal suatu hal terkait dengan perilaku manusianya. Saya nggak tahu sinoptik ini apa. Coba cari sinoptik. Apa arti sinoptik? Apa arti sinoptik? Sinoptik adalah adalah apa ini? Saya juga dulu saya ingat, sekarang lupa. Ringkas. Kombinasi. Di sini di KBBI isinya. Sebentar. Iya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ringkas. Coba yang lain. Apa kamu artinya? Kok agak ngawur nih translate-nya? Translate. Saya coba cari, kalau bahasa Indonesia itu agak ngawur. Gambaran keseluruhan. Gambaran keseluruhan, holistik Mungkin. gitu ya. Holistik itu gambaran keseluruhan. Sinoptik. Oh ya, ringkasan. Forming a general summary or synopsis. Bersifat ringkasan, jadi mengandung ringkasan-ringkasan. Jadi rasionalitasnya itu bersifat ringkas. Cara proses dia untuk
memaknai suatu fenomena dalam administrasi publik, utamanya layanan publik sebagai suatu fenomena atau topiknya secara umum, bukan studi kasus ya, itu ringkas. Oke, kita biarkan dulu karena saya nggak terlalu paham juga tentang sinoptik. Terus kalau new public administration, manusia itu sebagai makhluk sosial. Berarti ada interaksi sosial yang seharusnya itu lebih diperhatikan atau menjadi pertimbangan dalam merumuskan layanan publik. Jadi ini masyarakat jangan diabaikan gitu loh maksudnya NPA. Saya nggak ngerti kalau yang OPA gimana. Terus masih yang NPM itu berbau hal-hal yang teknikal banget, teknis. Gimana petunjuk teknisnya, ekonomikal itu, efisien enggak, efektif enggak. Mereka akan mengambil suatu kebijakan atau suatu program layanan publik yang benar-benar menjamin efisiensi dan efektivitas yang diinginkan. Pokoknya berdasarkan asas manfaat. Kadang dari kita kalau dalam mengambil suatu putusan itu masih menimbangkan untung rugi, ya enggak sih? Kalian kalau misalnya ditanya, kalian ingin kuliah luring atau daring? Kalian menimbang-nimbang nggak sih? Mana yang lebih banyak mendatangkan keuntungan atau manfaat, luring atau daring? Sering nggak kayak gitu? Sering, Bu. Mungkin sering ya, tapi tidak semua. Karena ada seseorang yang merasa, saya mau luring atau daring ya tidak masalah ya. Yang penting kualitas ilmu yang disampaikan itu tetap baik atau tetap berkualitas. Tapi ada orang juga yang mengambil keputusan untuk datang dalam perkuliahan luring atau datang dalam perkuliahan daring itu berdasarkan manfaat. Misalnya gini, rumahnya si Juwairiyah itu kan ditiris. Ya kalau bisa sih semua daring ya, sehingga dia nggak perlu turun gunung gitu kan, jauh banget. Saya nggak kebayangin gitu kalau rumah saya ditiris atau di bawahnya atau di atasnya itu. Berapa waktu yang harus saya tempuh? Berapa resiko yang harus saya hadapi di perjalanan? Naik sepeda motor, apalagi sendirian, posisi perut kosong, konsentrasi berkurang, lagi ada masalah. Itu kan memperbesar risiko yang akhirnya mengurangi manfaat yang bisa jadi belum kita langsung rasakan saat itu juga, tapi nanti masih agak lama. Maka itu akan mempengaruhi putusan kita untuk lebih menyukai daring daripada luring. Cuma kita juga harus mempertimbangkan manfaat kerugian lainnya apabila kita perkuliahannya dilaksanakan daring. Pertama kuota, 2 sinyal. Sekarang persoalan infrastruktur, mati lampu ditiris ya kan. Kalau 3 hal itu terjadi dan kita memandang bahwa kita perlu untuk tetap kuliah, maka kita harus datang ke perkuliahan yang luring. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan berdasarkan asas manfaat atau dalam bahasanya filsafat itu disebut utilitarianisme yang membangun rasionalitas kita dalam mengambil suatu kita dalam mengambil suatu putusan dan mempengaruhi model-model perilaku kita sebagai manusia. Sekarang yang berikutnya, ini public service, rasionalitas formal dan strategis. Itu mikirnya berbeda dengan NPM. Mereka nggak menimbang manfaat, dia menimbang keuntungan-keuntungan lainnya. Misal, saya mau luring aja kan, lagi kangen sama Bu Reni. Itu kan pertimbangan strategis. Saya lagi kangen sama Bu Reni, setelah ketemu sama Bu Reni itu dapat ilmu selain apa yang saya tanyakan, misalnya dapat wejangan-wejangan gitu ya, nasihat-nasihat atau dapat tips-tips kenakalan, strategi-strategi yang lain untuk bisa survive. Lah, itu yang disebut dengan manfaat strategis. Dan ada lagi rasionalitas formal gitu. Misalnya, saya ingin luring karena saya juga butuh ke fakultas ngurus sesuatu. Itu kan berarti saya ingin datang ke satu tempat, satu kegiatan di universitas, nanti saya mau ngurusi 5 hal. Nah, rasionalitas formal ini yang banyak digunakan oleh Agis dan Lida, sehingga saya sering banget menemukan mereka di sekeliling kampus tanpa tahu apa yang mereka lakukan. Terus saya kayak gini, kamu ada kuliah nggak? Enggak, Bu. Lagi ngapain? Ya ini, Bu, lagi nunggu lagi mau melakukan ini, lagi minta surat untuk melakukan apa sih webinar, nah itu adalah rasionalitas formal. Jadi ada putusan-putusan
dalam hidup kalian yang harus kalian buat dengan tujuan saya ingin melakukan satu hal, tapi 5 hal dapat dilakukan sekaligus. Itu adalah rasionalitas formal dan strategi ganda. Oke. Jadi NPS itu kayak gitu. Kurang berapa menit nih? Oke, lanjut. Konsepsi bisa di-unmute ya. Sila itu, suaranya Sila itu kalau nggak salah ya. Nggak bisa. Oke, konsepsi kepentingan publik yang sekarang. Miliknya OPA didefinisikan secara politis dan tercantum dalam konstitusi. Jadi ini adalah levelnya ya. Ini ada tingkat levelnya kalau saya mau bilang ini ada levelnya. Ada level konstitusi. Nggak bisa dikecilin ya ini. Ini level konstitusinya tinggi. Semakin ke kanan, maka level konstitusinya semakin tinggi. Semakin ke kiri, maka level konstitusinya semakin rendah. Level konstitusi apa itu? Untuk melakukan segala sesuatu itu membutuhkan yang namanya kekuatan dasar hukum lah ya. Kalau OPA semakin ke kiri maka level konstitusionalnya tinggi, semakin ke kanan level konstitusionalnya rendah. Sebaliknya semakin ke kanan ini yang tinggi adalah partisipatifnya. Partisipatif masyarakatnya tinggi kalau yang rendah ini. Nah, yang kiri partisipasi masyarakatnya rendah. Kalau ini, itu partisipatif publiknya tinggi. Sebaliknya, level konstitusionalnya rendah. Dan begitu juga sebaliknya ya. Kalau yang ini berarti partisipatif, asas partisipatif, itu salah satu prinsip dalam layanan publik. Artinya masyarakat itu dilebatkan, itu rendah. Paham kan? Sehingga di sini sifatnya politis banget, di sini sifatnya apolitis. Politis yang dimaksud ini bukan mengandung dicampur adukan dengan politik. Ya. Tetapi orang-orang yang punya kedudukan dan kekuasaan di birokrasi itu memainkan peran yang sangat kuat. Sehingga di sini itu kepentingan yang paling dilayani itu ya kepentingan publik sih. Cuman di dalamnya ada kepentingan orang-orang yang berkuasa di birokrasi itu cenderung lebih kuat. Nah, kalau yang di sini benar-benar kepentingan publiknya sebagai warga negara yang sebagai warga negara itu melekat hak dan kewajiban, itu lebih besar. Kalau yang di sini itu lebih rendah daripada yang di kanan. Dan yang paling kuat adalah mewakili kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi apa ya? Kepentingan pribadi siapapun yang terlibat dalam suatu paradigma pelayanan publik yang dilihat menggunakan sudut pandang sistem pasar. Berarti ngomongin soal ekonomi enggak, ekonomis enggak ekonomis, efisien enggak efisien. Kemudian bisa enggak layanan publik ini dikomersialisasikan? Sangat bisa banget kalau di NPM. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi kepentingan di sini adalah kepentingan sektor privat atau komersil. Segala pelayanan itu ada biaya dan tarifnya karena dianggap biaya dan tarif adalah suatu biaya yang normal muncul dari jasa yang diberikan kepada orang lain. Itu NPM banget. Tapi kalau dalam NPS
jasa barang atau jasa yang kita berikan kepada orang lain itu sifatnya free. Nggak perlu biaya lagi, karena itu sudah jadi haknya kita. Tapi kalau butuh biaya lagi, itu masih sangat benar-benar NPM. Saya punya pertanyaan. Kenapa barang dan jasa publik itu sifatnya harus benar-benar gratis? Artinya kita nggak mengeluarkan lagi ya duit untuk mendapatkan SIM. Artinya kita nggak mengeluarkan lagi duit untuk mendapatkan BPKB, ngurus BPKB, atau balik nama. Artinya kita nggak perlulah mengeluarkan duit untuk ngurus sertifikat atau balik nama sertifikat. Itu prinsipnya NPS banget, nggak perlulah, karena mereka sudah dibiayai gitu loh. Seharusnya negara sudah membiayai. Biaya dari mana? APBN dan APBD. Dan APBN dan APBD itu pembiayaannya kebanyakan dari kita yang bayar pajak. Pajak apa sih yang sudah kita bayarkan kepada negara? Pajak PPN. Tiap kalian beli HP seperti ini, maka selalu ada pajak pertambahan nilai yang harus kalian bayarkan. Tiap kalian beli mobil. Banyak Bu pajaknya Indonesia, Bu. Oh, banyak lah ya. Tenang, lebih banyak yang luar negeri lah ya. Kita lebih banyak yang nggak dipajakin sih. Pajak dari semua barang yang kita beli secara online di e-commerce sekarang sudah mulai dipajakin, ada aturannya baru gitu. Terus soalnya kalau nggak dipajakin ini HP misalnya iPhone 13 yang harganya berapa? 25 juta. Kalau nggak dipajakin maka harganya sebenarnya hanya 20 jutaan saja. Tapi karena itu barang dari luar negeri, ada namanya bea cukai masuk, ada bea masuk, karena dia impor, maka dipajakinlah. Uang pajak itu dari mana? Untuk membiayai seluruh operasional penyelenggaraan negara, termasuk pengadaan barang dan jasa publik. Maka menurut paradigma New Public Service, dapetin KTP nggak perlu bayar, dapetin SIM nggak perlu bayar, dapetin plat juga, plat nomor nggak perlu bayar. Itu kan sudah barang publik, kita memang sudah haknya kita untuk memilikinya. Tapi mungkin kelompok NPM berkata lain gitu loh. Yang kayak, iya dibiayai operasional, tapi pengadaan barang dan jasanya itu kita nggak dapat APBN atau APBD dari pemerintah, jadi kita harus narik dari kamu, gitu kan, dari masyarakatnya. Sebenarnya nggak salah sih. Cuma kalau kita menyimpulkan apakah Indonesia sudah NPS atau belum, kayaknya belum. Ini dari satu indikator saja ya. Maka indikator-indikator mulai dari epistemologi, rasionalitas, dan konsepsi kepentingan publik bisa digunakan untuk menilai apakah Indonesia sudah NPM ataukah sudah NPS. Separuh-separuh. Nah, kenapa jadi separuh-separuh? Karena ada situasi dan kondisi serta yang sifatnya kultural, yang sifatnya komunitas itu dipertimbangkan sebagai salah satu variabel yang menentukan perbedaan pelaksanaan atau implementasi NPM di berbagai negara. Ini kan ilmunya dari luar negeri nih, ya kan? Bukan dari Indonesia, karena dari nama-nama saja kita mendengar yang namanya Pollitt, Frederickson, Den Hart, Gabriel, macam-macam gitu. Oke, kira-kira gitu ya. Terus pihak yang menerima tanggung jawab pejabat. Ini adalah konstituen. Tahu nggak sih arti konstituen? Konstituen adalah siapapun yang memilih seseorang untuk bisa mendapatkan kekuasaan politik. Itu adalah konstituen. Lewat pemilihan umum. Kita adalah konstituennya. Jadi kita dalam all public administration dilihat sebagai konstituen. Nah, kalau yang NPA itu melihat masyarakat semuanya tidak terkecuali, itu adalah pihak yang menerima tanggung jawab. Nah, kalau NPM jelas, kita dianggap sebagai pelanggan. Tapi kalau dalam MPS, kita sebagai warga negara. Dalam warga negara, maka konsepsi yang melekat adalah soal hak dan kewajiban. Sudah jadi hak kita, dapat SIM gratis misalnya. Sudah jadi hak kita
dapat buku ajar tingkat SD gratis, ya kan? Sudah jadi hak kita mendapatkan pendidikan gratis 12 tahun. Ya enggak? Sudah hak kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi, mau itu PTN atau PTS, kualitasnya harus sama. PTS kualitas PTN, PTN kualitas lebih dari PTN. Ya, itu harus sama gitu dalam tarif biaya apapun. Cuma kan itu adalah kondisi idealnya. Lanjut, kurang 3 lagi. Peranan pemerintah murni sebagai mengendalikan, mendesain, melaksanakan kebijakan, mengevaluasi kebijakan, dan lain-lainnya. Jadi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan itu dilakukan oleh pemerintah. Dalam konsep yang paling mudah dipahami itu gini. Ermon yang buat partai, Ermon yang memilih siapa yang jadi ketua partai, Ermon yang membuat penghargaan, Ermon yang memilih dirinya untuk mendapatkan penghargaan. Gitu loh. Kayak salah satu televisi Indonesia kan. Dia yang buat penghargaan, dia yang memilih dirinya sendiri mendapatkan penghargaan. Atau program-program yang ada di dirinya sendiri yang mendapatkan penghargaan. Lainnya tidak diikutkan. Nah kan, nah seperti itu. Jadi dia yang milih, dia yang buat, dia yang milih, dia yang menerima penghargaan, dia yang mengevaluasi, dia yang menilai. Kebanyakan kan kayak gitu. Jadi kan akhirnya kebayang nggak sih? Kalian mahasiswa, saya suruh kalian buat soal, kalian jawab sendiri, kalian yang nilai sendiri. Apalagi? Ya, kadang sih saya melakukan seperti itu sih. Tapi bagian kalian menilai sendiri itu tidak pernah terjadi dalam mata kuliah saya. Cuma memang saya mencari inspirasi dari pertanyaan-pertanyaan kalian, kemudian pertanyaan itu saya lemparkan ke kelas lagi untuk dijawab, misalnya sebagai ujian tengah semester atau bagaimana, atau ujian akhir semester. Tapi tetap saya yang menilai, karena dengan cara begitu maka evaluasi itu sifatnya lebih objektif. Kalau kalian menilai diri sendiri, itu subjektivitasnya tinggi banget. Kalian tidak akan bisa menilai diri sendiri berdasarkan data. Akan lebih mudah jika orang lain yang menilai kalian. Ya enggak? Sama seperti akan lebih mudah jika kalian yang menilai orang lain. Kan aneh banget ya. Saya menilai diri saya sendiri. Saya memuji diri saya sendiri. Saya mengevaluasi diri saya sendiri. Saya memberi penghargaan pada diri saya sendiri. Kalau kayak gitu mah nggak perlu ada kuliah kali ya. Iya, maksudnya seperti itulah ya. Apalagi. Dan peranan pemerintah dalam NPM hanya mengarahkan kalau di NPM. Nah, tapi dalam NPS peran pemerintah adalah melayani warga negaranya, karena pemerintah pada dasarnya adalah pelayan rakyat. Ya enggak? Itu adalah NPS. Itu idealnya sih. Kalau nggak ideal gimana, Bu? Nggak usah kita bahas lah. Biar yang lain aja yang ngurusin ya. Mekanisme untuk mencapai tujuan ini. Bagaimana caranya? Ya mengadministrasikan, mengatur tata kelola program lewat instansi-instansi pemerintah. Ya, OPA. Kalau New Public Administration itu berarti ada desentralisasi. Tidak terpusat lagi lewat program-program instansi pemerintah. Yang NPM menciptakan pemerintah hanya memberikan insentif di mana masyarakat didorong untuk bisa mencapai tujuan-tujuan objektif itu tadi gitu loh. Jadi kayak diserahkan ke masyarakatnya gitu loh. Kita hanya memfasilitasi dan memberi insentif pada masyarakat yang berprestasi gitu loh. Sama seperti cara saya kasih kuliah ke kalian gitu. Saya menciptakan insentif agar kalian bisa melampaui standar presentasi kalian atau standar kalian atau motivasi standar kalian untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau NPS, saya kolaborasi penuh dengan kalian. Saya ngatur tata kelola kuliah itu melibatkan kalian, kalian juga saya ikut dalam mengatur diri kalian sendiri dalam mata kuliah saya. Istilahnya adalah
membiarkan kalian bisa mengatur diri sendiri. Gitu. Jadi saya cuma ada di luar gitu dan menikmati saja gitu. Kayak Bu Reni ada kuliah sekarang. Gitu. Oh keren ya, iya diundang. Ini ya Bu linknya, oke gitu. Bu jangan lupa ya Bu, kita di absen ya Bu tanggal jangan lupa kita di absen ya Bu. Nah itu adalah salah satu kalian menerapkan prinsip tata kelola pada diri kalian sendiri. Jadi pemerintah itu sifatnya hanyalah fasilitator. Kayak sistem pendidikan Indonesia sekarang di tingkat menengah atas, itu guru hanya fasilitator aja. Ngelurusin kalau ada yang agak bengkong dikit, ngelurusin kalau kalian mulai berkonflik, berantem, caruk gitu kan. Kira-kira NPS seperti itu. Nah, akuntabilitas ini adalah seberapa akuntabilitas sih, accountability itu bisa dipercaya, bukan reliability ya. Reliability itu bisa diandalkan. Akuntabilitas, banyak apa kalian bisa dipercaya. Ada hierarki gitu. Kalau OPA kan benar-benar hierarki. Nah, kalau NPA ini masih desentralisasi, makanya ya kosong ya. Jadi ini tak hapus saja ya. Ternyata ini masih desentralisasi. Ini desentralisasi. Nah, kalau NPM ya menggunakan mekanisme pasar berdasarkan kebutuhan, berdasarkan nilai-nilai ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, asas manfaat. Kalau NPS ganda semuanya, multiplier dia itu, multivariabel. Tapi intinya dia melandaskan pada sistem yang namanya sistem merit. Sistem merit itu pelayanan publik itu bertanggung jawab di depan hukum, memiliki kekuatan hukum, memperlakukan masyarakat secara adil, menerapkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan norma-norma yang berlaku dalam satu negara, menerapkan sistem nilai. Sistem nilai apa? Sistem nilai penghargaan, sistem nilai reputasi, sistem nilai respect, sistem nilai insentif, dan sistem nilai lain-lainnya. Itu yang disebut dengan sistem merit. Menerapkan standar ketat profesi dan bersifat melayani kepentingan warga negara. Itu adalah sistem merit. Jadi kalau misalnya proses rekrutmen dalam karyawan dan CPNS itu menonjolkan pada profesionalitas, nilai-nilai kebangsaan, ya wawasan kebangsaan, tes wawasan kebangsaan, dan lain-lainnya sebenarnya, maka itu disebut dengan sistem merit untuk bisa merekrut siapapun yang akan menjadi pegawai aparatur sipil negara yang terbaik di tempatnya sesuai dengan kompetensinya. Itu adalah sistem merit. Bahasa singkatnya adalah pilihlah seorang ketua, leader, atau pemimpin sesuai dengan kapasitasnya dan kapabilitasnya. Jangan milih pemimpin yang nggak bisa apa-apa, apalagi cuma disetir doang. Itu ya, intinya itu adalah sistem merit dan itu adalah salah satu prinsip dalam MPS. Jadi mungkin itu kira-kira penjelasan saya. Nanti akan saya rekam, nanti akan saya publish di video YouTube dan kalian bisa menyaksikannya dalam waktu yang terbatas, dalam waktu 1 minggu itu nanti videonya akan saya take down ya. Jadi ya manfaatkan selama masih lagi online. Waduh ini ya diskresi. Saya pikir udah selesai. Nah, diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan nyata yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu adalah diskresi. Diskresinya di OPA itu terbatas, hanya diberikan pada pejabat administrasi. Tapi kalau diskresinya di OPA itu sudah terdesentralisasi, jadi sudah diratakan. Diskresi administrasi pada NPM itu sesuai dengan peluang yang ada, manfaat yang bisa diambil. Dan kalau di NPS, nggak terbatas, selama dibutuhkan, diberikan. Struktur organisasi top-down, NPA top-down, NPM sudah desentralisasi. Kalau NPS sudah kolaboratif, jadi masyarakat dilibatkan. Artinya nilai partisipasi masyarakat dilibatkan atau partisipatif itu lebih tinggi. Kalau ke sini, ke kiri ini lebih rendah. Motivasi administrator sesuai dengan gaji. Iya kan, kalau saya digaji gede, misalnya PNS digaji gede, maka pelayanannya aduh prima banget. Kalau udah digaji gede tapi pelayanan enggak prima, ya sudahlah, kita serahkan pada masing-masing perilaku operatornya ya. Kalau NPA itu ditentukan
kewajiban aja kepada kemanusiaan gitu. Merasa wajib enggak gitu. Kalau yang NPM itu berdasarkan spirit kewirausahaan. Jadi inovasi-inovasinya itu orang mau mikir inovasi ya karena memang orangnya kreatif gitu. Kalau NPS ya pengabdian. Pengabdian. Ya mungkin itu ya. Ada pertanyaan? Background PPT-nya bagus sekali. Ngambil di mana ini Ima? Salah Ica. Ica masih di sini nggak? Ada pertanyaan guys? Nggak ada pertanyaan. Saya stop recording.